Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah, bapak jamaah salat maghrib mushola tahun yang Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM kita Bapak Maksoban, orang tua kita Bapak Effendi, Bapak Jirasum, Bapak Imam, serta wabil khusus yang kami muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Muqarrabin Mata Anallah Yaitu Hayati. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan usianya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Mari kita mulai saja pengajian rutin kita pada malam Ahad. Semoga pengajian kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada almarhum almarhumah jamaah mushola tahun, yaitu almarhum Bapak Haji Juwaini bin Haji Mustafa Ustaz. Semoga amal ibadahnya selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, serta kepada yang mewakafkan tanah ini Bapak Junarto dan juga keluarga Bapak Imam. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila amratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita dengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para biskup, mobil khusus kepada Ketua Mushola At-Ta'awun Bapak Mas Sofan, staf jajarannya, para ustadz, para orang tua. Alhamdulillah ada Bapak Ustadz Effendi, Abah Imam, Pak D, Pak Haji Rastum, ya, Habib Mulyadi. Alhamdulillah juga. Kita lanjut, mudah-mudahan pengajian ini nggak banyak kendala mulu ya. Ini kemarin apa? Yang pertama miscommunication, ya, disangkanya Pak Sofan saya yang kondangan lah, padahal no. Gitu kan. Nah, terus anaknya ini sakit, terus kemarin istri saya yang sakit ya. Sekarang kok masih baik.
Memang kalau dari mulai libur ya terus biasanya. Sekarang kita lanjut halaman 4, bawah syair itu 4 kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sya'batu sabi'atu al-imanu bil qadari. Bermula cabang yang ketujuh di antara cabang-cabang iman. Al-imanu itu iman, bil qadari dengan kadar. Kan ada istilah qada kok qadar. Dalam rukun iman juga ada qada dan qadar. Rukun iman yang keberapa? Yang ke-6. Nah, kalau di sini dimasukkannya iman dengan qadar itu adalah cabang iman yang ke-7. Nah, bagaimana konkretnya iman dengan qadar itu? Bi anta kita gambarannya bahwa beriktikad, berkeyakinan siapa kamu, annallaha ta'ala, pada sesungguhnya Allah ta'ala, aujaja itu telah mewujudkan siapa Allah, al asya'a pada segala sesuatu, ala atau bagaimana atas tingkatan sesuatu, sabako yang telah mendahului dengan apa ilmuhu ta'ala, ilmunya Allah ta'ala. Maksudnya iman dengan qadar atau kadar, kalau yang takdir kan gitu. Kadang-kadang bukan yang lebih terkenal di kita adalah takdir. Iman dengan qadar atau takdir adalah kamu beriktikad, berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala mewujudkan segala sesuatu ini atas apa yang telah ditentukan oleh ilmunya Allah. Allah sudah mengetahui semua. Oh gitu loh. Bahasa kasarnya perang Iran sama Israel itu udah ada ketentuannya sama Allah. Itu maksudnya fajami'u af'alil khalqi bitakdirillah, maka bermula semua perbuatan makhluk itu bitakdirillahi, dengan takdirnya Allah. Ini kan takdir. Maksudnya takdir ketentuan qaddara yuqaddiru takdiran. Jadi takdir itu bagian yang sudah diterima oleh seseorang, itu takdir ketentuannya. Maka kadang-kadang orang pada ribut kaitannya warisan dan lain sebagainya, ya ribut masalah ya karena nggak menerima takdir aja udah. Sebenarnya kan begitu. Nah, kalau menerima dengan itulah aman sebenarnya. Fayam bagi lil insani ayarzo bikulli ma yajri bil qadha. Karena semua perbuatan makhluk itu udah dengan takdirnya Allah. Fayam bagi, maka seyogianya lil insani, bagi setiap manusia, apa ayardo, dalam masya Allah, apa bahwasanya ridho siapa insan bikulima dengan segala hal, yajri yang berlaku bi dengan apa al-qadha. Qadha itu ketetapan atau keputusan. Nah, ilmunya Allah itu gampangannya qadha. Gitu loh. Ubahnya kalau komputer itu ada database-nya. Kan gitu kan? Udah ada. Ubahnya ini wifi dah. Wifi ada pusatnya. Kan gitu kan? Lah pusat ini nanti dibagi. Momennya Kecamatan Pondok Melati ada berapa saluran, nah gitu kan. Musola tahun kebagian sekian 10 ya, 10. Ayo, ini 85. Wah keren. 80 Mbps gratis padahal. Masalah. Coba itu. Lah iya. Nah, takdir itu gampangannya kenyataan. Sementara qadha ini kan ya memang program awalnya Allah. Maka kita nggak bisa lepas
Dari kaitannya nanti kodok, ada mu'alak, ada mubrom, ya kan? Kodok mu'alak, si fulan ditakdirkan kaya kalau dia rajin, ya kan gitu. Ternyata dia rajin beneran ya kaya. Lah kok takdirnya dia miskin? Males, umpamanya. Nah ini antara kodok dan koder ini adalah satu skenario awalnya kan gitu kan. Nah itu maksudnya. Jadi kata kuncinya fayam bagi lil insani ayardo bikul lima yajri bil kodok. Seyogianya bagi manusia untuk menerima atau ridho. Ridho itu kan bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan rela. Kan disuruh ngomong ridho nggak bisa. Jadinya rela. Sholat itu fardu. Suruh ngomong fardu susah. Karena kebanyakan makan terasi sama saya. Misalnya perlu. Suruh ngomong Ramadan nggak bisa. Ramelan. Iya kan? Loh, itu fakta itu. Nah, kalau manusia ini rezo dengan kodok. Lah hidupnya nggak perlu ngiri sama rizki temennya, nggak perlu ngiri sama rizki tetangganya, rizkinya orang lain, orang masing-masing udah ada jatah dan bagiannya. Bukan diartikan malas juga, bukan, salah. Kan itu harus dibolak-balik. Kaitannya ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, termasuk la yarujul qadha illa du'a. Nggak ada yang bisa menolak kodok kecuali doa. Jadi peran doa pun sangat penting kaitannya kesuksesan seseorang. Maka diperintahkan ud'uni astajib lakum dan seterusnya. Nah, itu konteksnya seperti itu. Wayuhka dan diceritakan anis syekhi dari Syekh Afifuddin Az-Zahid, yaitu Syekh Afifuddin Az-Zahid. Apa yang hukia yuhka annahu, sesungguhnya kejadian, karena sesungguhnya Syekh Afifuddin itu di Misra, di Mesir. Diceritakan bahwasanya Syekh Afifuddin Az-Zahid itu lagi posisinya di Mesir. Fabalago, maka sampai berita pada Syekh Afifuddin apa ma kejadian wakoa yang terjadi apa ma di Baghdad, di dalam negeri Baghdad, min qatlil kufari, nyatanya dari membunuhnya orang-orang kafir, lil muslimina, bagi orang-orang muslim, hatta khorobat, sehingga sepi apa Baghdad, kota Baghdad, salah sasinina, dalam 3 beberapa tahun. Wanis fi sanatin, dan setengah tahun terjadi pembunuhan besar-besaran. Ini kalau nggak salah zamannya Genghis Khan ini. Kan ketika dinasti Abbasiyah itu kan ibu kota pemerintahan itu kan pindah-pindah. Awalnya di Madinah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya kan? Terus dipindah ke Kufah di era zaman Umayyah. Di Kufah ditarik lagi ke, pernah di Mesir, pernah di Baghdad, ya kan? Nah, waktu itu Baghdad dinasti Abbasiyah, kalau nggak salah ya, saya kok lupa ini sejarah ini sebenarnya. Itu terjadi peperangan diantaranya yang menyerang ke Baghdad ketika itu adalah Genghis Khan, gitu loh. Genghis Khan itu kan memang terkenal barbar kan, memang barbar dia, suku barbar Mongol kan. Dalam masa 3,5 tahun Baghdad sepi, bighairi khalifatin, dengan tanpa pemerintahan. Kalau sekarang, kalau dulu kan namanya khalifah, itu yang belakangan ini ada kelompok namanya Hizbut Tahrir Indonesia HTI ingin mendirikan lagi khalifah. Ya udah sulit, namanya state sekarang udah berbentuk nation di mana-mana. ASEAN aja ada,
ASEAN isinya kan 10. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, Timor Leste belakangan. Nomor 10 Timor Leste, ini Burma bukan iya. Burma ya kan 10. Mau dibikin sulit. Orang di ASEAN aja itu baru ASEAN, Asia Tenggara. Nah, belum Asia Timur, Asia Selatan, Asia Utara, Asia Barat. Wah, Asia Barat mana? Arab Saudi, ya Turki. Nah, Turki itu kan separuh masuk Asia, separuh masuk Eropa Timur. Kan gitu kan. Nah, sulit. Nah, kota Baghdad ketika itu sepi, maksudnya selama 3 tahun nggak ada pemimpin, nggak ada khalifah. Sepi kota Baghdad. Wamin ta'likil kufari, dan dari menggantungkannya orang-orang kafir al-masohifa pada mushaf-mushaf fi anakil kilabi, di dalam leher-lehernya anjing. Ini yaitu memang benar jengesan ini. Yang paling ekstrim itu memang jengesan, yaitu orang tuh uyutnya Kubilai Khan. Walaupun nanti Kubilai Khan akhirnya masuk Islam, gitu loh. Tapi jengesannya ini ekstrim. Tapi dari sini nanti melahirkan pemimpin Islam, maksudnya dari anaknya Kubilai Khan nanti ada yang masuk Islam, keren, termasuk membantu dakwah Islam, gitu ya. Ada Kubilai Khan itu kan. Wa ilqaihim, dan melemparkannya kufar, orang-orang kafir, kutubal a'immati, pada kitab-kitabnya para imam besar, fi Dajlati, di sungai Dajlah. Tulis, itu nama sungai di Baghdad itu kan ada sungai Efrat, ada sungai Dajlah. Kalau Nil kan di Mesir. Nah, kitab, karangan-karangan kitab itu, maka akhirnya mengalami masa suram yang sekian lama. Di antaranya ini, kalau penjajah Eropa ya, mulai Inggris, Amerika, Perancis menjajah itu nggak sebarbar ini. Kalau ini sampai buku pun dirusak, yaitu Quran dibuat digantung di lehernya anjing, ya mungkin koran-koran kecil itu kan bisa aja buat jimat. Kan ada di senitoran itu pedang dan kitab suci. Kan kitab suci Istanbul itu kan. Istanbul yang kecil yang buat jimat itu bisa anti tembak, hancur kalau dalam ilmu KUK. Kan begitu kan. Nah, termasuk kurang ajarnya orang-orang barbar itu. Kitab-kitab tadi itu dibakar, dibuat masak itu, maksudnya dibuat kayu bakar. Jadi dirobekin, termasuk dibuang ke kali. Hatta sorot, sehingga jadi apa kitab-kitab tadi, kal jisri itu seperti jembatan. Tamur yang lewat, gampangannya apa, al-khailu kuda alaiha, atas jembatan buku tadi. Jadi ini benar-benar kenyataan loh. Bukan kok cerita kosong. Ini dalam sejarah peradaban Islam pun tertulis bagaimana kekejamannya suku Mongol ketika memerangi kota Baghdad, negara Islam ketika itu. Itu kebiadaban mereka, yaitu sampai kitab-kitab suci. Maksudnya kitab suci bukan hanya Quran, maksudnya buku-buku yang dikarang oleh para ulama-ulama besar itu hancur berantakan, gak karuan. Penelitian, dan itu kan ada penelitiannya Abu Darda, ada penelitiannya siapa yang meneliti kacamata itu, asal kau lupa itu, bukan Asharustani. Banyak sekali lah ya ulama-ulama yang kaitannya menemukan dalam Islam loh, termasuk Al-Jabbar ini kan
ulama-ulama Islam kan yang menemukan. Iya, bahkan kalau seandainya tidak ada kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Eropa yang sekarang kita kenal modern itu masih mengalami abad 19 kemarin dalam keterbelakangan. Jadi kontribusi dunia Islam kaitannya memajukan sains dan teknologi itu luar biasa sebenarnya. Nah puncaknya itu kan revolusi Prancis, kaitannya revolusi industri. Nah, ini mau nggak hidup ya kan. Nah sekarang industri di Eropa sendiri udah pada kelimpungan, pabrik baru udah pada tutup ya kan. Nah, sekarang di Indonesia dirasakan mal-mal udah pada sepi, toko-toko kantor-kantor itu udah pada tutup karena kalah sama online. Nah, kan begitu. Semua itu ada masanya. Nah, ya, ini diceritakan tragedi yang luar biasa seperti itu. Fa'angkaro dzalika, maka mengingkari siapa Syekh, maksudnya mengingkari itu nggak terima siapa Syekh Afifuddin Az-Zahid tadi, dzalika pada kejadian tadi orang-orang kafir menyerang Baghdad, kaum muslimin dibantai, kitab-kitab Quran bahkan digantung di leher-leher anjing, buku-buku karangan ulama-ulama para imam dibuang di sungai Dajlah, sampai saking penuhnya buku tadi dalam sungai tadi bisa dibuat jembatan yang dilalui oleh kuda memang untuk nyebrang. Coba itu nggak mau bikin jembatan sungai. Protes Kiai Syekh Afifuddin Az-Zahid tadi, ya Rabbi kaifa hadza wa fihimul atfal. Ya Rabb, hai Tuhanku, kaifa hadza, hal itu bagaimana, hadza bermula ini kejadian pembantaian habis-habisan. Wa fihim, dan itu di dalam kota Baghdad, al-atfalu bermula anak-anak, waman dan orang la dzambalahu yang tidak ada dosa itu maujud lahu bagaimana. Bagaimana ini kau biarkan ya Allah? Kan nggak semua yang di kota Baghdad juga orang berdosa. Ada juga anak-anak, yang namanya anak-anak kan nggak punya dosa. Termasuk ada orang-orang yang nggak bersalah. Kenapa bisa dibunuh seperti itu? Itu kata Syekh Afifuddin Az-Zahid. Di Indonesia juga ada Syekh Kiai Haji Afifuddin di daerah Bondowoso, bukan. Kiai Asal Samsul itu situ Bondo. Itu termasuk santrinya Kiai As'ad. Jadi Kiai Afifuddin Muhajir dia paling ngarang kitab juga. Sekarang masih hidup, disepuh. Nah, akhirnya faro'a fil manami rajulan. Maka melihatlah siapa Syekh Afifuddin tadi fil manami dalam tidurnya, rajulan pada seorang laki-laki, wa fi yadihi, dan itu ditetap dalam tangannya rajul, kitabun bermula kitab tulisan. Fa akhadha, maka mengambil siapa Syekh tadi pada kitab, ngimpi bisa perasaan melihat seorang laki-laki dan megang kitab. Nah, tulisan gampangannya. Tiba-tiba dalam kitabnya tadi tertulis faizan, maka ketika ia mengambil, fihi itu tetap di dalam kitabnya, hadzanil baitani, bermula ini dua bait, dua syair, mim bahril mutaqarib, dari bahar mutaqarib. Nah ini da'il i'tiradha famal amru laka walal hukmu fi harakatil fulki walatas alillaha an fi'lihi faman khadhalat jata bahrin halaka. Apa maksudnya? Tinggalkanlah kamu al-i'tiradha, pada menentang. Nanti boleh aja sedih melihat pembunuhan yang berlebihan di Baghdad ketika itu. Ya kalau sekarang ya mana? Di Palestina ya, di Gaza itu ya kan. Famal amru laka, maka
fama maka itu apakah al amru bermula urusan, famal amru maka tidaklah bermula urusan laka bagi kamu. Udah ente emang nggak ngerti, udah biarin aja. Ini bukan bentuk tidak kepedulian loh ya. Ini bicara masalah takdir soal pembunuhan di Gaza Palestina, kita proses saja. Bentuk ingkarnya kita terhadap semena-menanya Israel, kan gitu kan? Israel kan sekarang mah. Walal hukmu fi harokatil fuluki. Walal hukmu dan tidaklah bermula hukum itu mawujud fi harokatil fi harokatil fulki dalam gerakannya perahu. Nah sekarang perahu ngalir aja. Emang ngikutin kemauan anginmu kemana? Nah enggak lah, kan gitu kan. Walatas alillaha an fi'lihi, dan janganlah pernah tanya siapa kamu Allah pada Allah an fi'lihi, tentang fi'ilnya Allah, perbuatan Allah. Kan seolah-olah kita mau ini seolah-olah kan Syekh Afifuddin Az-Zahid protes berontak terhadap kejadian pembunuhan kaum muslimin yang jumlahnya banyak, ratusan ribu ya mungkin jutaan, kan gitu kan, persis seperti yang sekarang terjadi di Gaza, kan gitu kan, di Palestina yang dibantai oleh orang-orang Israel tadi. Nah Allah terus di mana? Kan seolah-olah begitu kan? Di mana letak keadilannya? Nah faman khodo itu udah wilayah fi'lunya Allah, perbuatannya Allah, bukan wilayah kita, pusing kita loh gitu loh. Sama aja ntar kita nyaksiin loh, kenapa ada Pak Ustaz ngajar madrasah diniyah tiba-tiba yang lagi rame itu di Demak ya, nggak ini ngikutin nggak di Madin gitu di Demak loh 25 dituntut gara-gara nampar ya kan. Loh, di mana letak keadilan Allah? Gitu lah, itu kan fi'lu kok. Gitu loh maksudnya. Ya, udah, itu bukan wilayah kita. Nah, kalau kita mempertentangkan fenomena yang kita lihat, kemudian kita seolah-olah bagaimana sih Allah? Kan seolah gitu kan. Nah, faman maka barang siapa khodo yang menyelam, siapa man lajata bahrin pada ombaknya lautan, halakah maka binasa, tenggelam siapa man. Itu kan bukan wilayah kita, kan gitu kan. Tahu banyak kita melihat ada Pak Ustadz umpamanya tekun mulu di masjid atau di musola atau majelis taklim, usahanya begitu loh, kismin umpamanya ya kan, bisa ngelihat si umpamanya anggap aja Pak Ijo lah umpamanya. Pak Ijo ini kerjaannya malah jadi bandar narkoba, bandar togel, bandar macam-macam, kaya raya dia. Wah, iya kan? Nah, di mana letak keadilan? Allah coba itu. Ono Pak Ustaz yang lagi kan malah miskin kan, umpamanya gitu. Lah, ini fi'lullah, bukan hak kita untuk menilai gitu loh maksudnya. Nah maka digambarkan faman khodolat jada bahrin halaka. Ya memang kadang-kadang kita dihadapkan dengan fenomena kenyataan yang kontradiktif yang kita alami, gitu loh. Itulah kaitannya beriman kepada kodok dan qadar, begitu loh. Oke. Wasya'batu saminatu, dan bermula cabang yang ke-8 al imanu itu iman, bi anal khalaiko, dengan sesungguhnya semua makhluk, yusakuna itu akan digiring semuanya, jami'an hal semuanya, ba'dal ba'si setelah hari kebangkitan, wan nusyuri dan hari dikumpulkan, ila ardil mahsyari ke bumi mahsyar. Nama lain mahsyar itu ai al mauqifi, tempat berkumpul, tempat berdiri dan berkumpul. Nah, jadi nama lain daripada mahsyar itu adalah mauqif, dari waqafa, wukuf itu.
kalau orang haji itu kan wukuf di Arafah. Wukuf itu kan diem diri sebentar kan, itu wukuf kan. Nah tempat wukuf itu namanya mauqif. Nah padang mahsyar itu nama lainnya adalah mauqif itu maksudnya. Maka ila arzil mahsyari ditafsiri ay al mauqifi. Wahia dan bermula arzul mahsyar. Arzun itu bumi, baydoa yang putih. Maksudnya putih itu kan berarti perak, gitu kan? Koon sof-sofun yaitu ya tempat lah yang lempeng, la fiha iwajun wala amatun. Yang tidaklah di dalam bumi tadi iwajun bengkok wala amatun, dan tidak ya tegasnya bengkok, wala alaiha robwatun, dan tidak juga yang gundukan, rata lempeng-peng, pokoknya begitu. Yahtafil insanu waro'aha, yahtafi yang bisa sembunyi siapa al insanu manusia, waro'aha di belakang gundukan. Nggak ada gundukan rata. Kalau ada gundukan kan bisa ngumpet ya. Ya ini enggak, semuanya kelihatan, istilahnya gitu. Wala wahdata yan khafidu min anil ayuni fiha. Wala wahdata, dan tidak ada wahdah itu apa namanya pakai hak ya. Ya gampangannya apa? Kalau tadi kan robuah itu gundukan, berarti cekungan, gampangnya gitu ya. Yang khafizu yang bisa nunduk siapa insan anil ayuni dari pandangan mata. Kalau cekungan kan dia bisa juga ngumpet, gak kelihatan sama orang, kan gitu maksudnya. Bal huwa sa'idun wahidun basidun. Bal huwa bahkan bermula mahsyar. Sa'idun itu lapangan lah, tanah lapang. Wahidun yang menyatu maksudnya, wasitun yang luas, la tafawuta fihi, yang tidak ada tafawut. Tafawut itu tinggi rendah, itu maksudnya, yang nggak ada apa ya gelombang gampangannya gitu. Fihi di dalam soidun tadi, dalam padang mahsyar tadi. Yusakuna digiring siapa manusia, nas ilahi kepada mahsyar, zumaron. Zumaron itu jamaknya lafaz zamrotun. Kan ada surah namanya Az-Zumar. Oh, ya kan? Itu kan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumaro. Yang ayat berikutnya wasiqal ladzina kafaru ilan nari juga zumaro. Oh, nah ini zumar itu berkelompok, gitu loh, bergelombang. Wa maratibun nasi, dan bermula tingkatannya manusia, fil hasri dalam digiring, mutafawitatun itu berbeda-beda. Faminhum, maka itu diantara nas manusia, ar-raqibu bermula orang yang menunggang. Ada yang menuju padang mahsyar itu sambil nunggang. Itu kemarin yang gambarkan oleh ketika kita kurban, ya kan? Ada yang kurban sapi, ada kurban kambing, bahkan ada yang nggak mau kurban patungan sapi. Memang apa? Masa sapi atuk dinaikin bertujuh, atau ntar nggak kuat. Saya kemarin nimbau orang berpatungan kurban begitu. Nah sekarang umpamanya kalau kita pakai logika, lah kita naik mobil, ya kan? Mobil itu mau berlapan bertujuh kan ya enak-enak aja. Ya coba naik motor, ya kan? Lah berdua aja udah berat. Apalagi kalau yang naik yang gemuk-gemuk kan gitu istilahnya. Kadang-kadang begitu. Wahua, dan bermula orang yang menunggang itu al-muttaqi, orang yang bertakwa. Nah, itu orang yang bertakwa itu nanti jalannya kepada mahsyar sambil mengendarai. Nah, soal mengendarai
pesawat jet F-16, sekarang udah ketinggalan zaman F-16, yang terbaru itu kan F-35, itu aja masih bisa ditembak sama Iran. Kan keren kan? Masa Allah, coba itu katanya pesawat siluman. Lah kan gitu kan, masa Allah, masih mending ada yang naik ya apa Royal lah. Kalau pesawat mereknya Royal itu kan udah ketek yang muatannya paling 100 Fokker. Nah, ada orang departemen perhubungan ya, ada yang naik helikopter masih mending ya, ada yang menaik pesawat perang. Pesawat perang mah jangan ngarep ini buruk lah, masih mending masih pesawat. Ya ada yang naik mobil, ada naik bus, ada yang naik getek, macam-macam. Lah kan gitu kan. Nah itu diantara manusia. Wa minhum, dan itu diantara manusia, al-masyi, bermula orang yang berjalan, ala rijlaihi, atas kedua kakinya. Tahu banyak orang berangkat sholat Jumat lah. Kalau jauh ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang didorong pakai kursi roda. Itu gambaran. Maka bayangkan ketika kita mendengar azan. Azan itu adalah panggilannya malaikat ketika pada masa tadi, biar nggak pada malas berjamaah. Udah sholat sendiri banyak salah, banyak ngelamun, nggak ada khusyuknya, banyak khusyuknya. Nah kan begitu kan? Kita sholat berjamaah, kesalahan dikit-dikit, nggak khusyuk dikit-dikit, ditanggung sama imam. Masih pada gagak mau, masih pada nawar, mau nyapa semua. Kan kayak gitu kan. Kalau kita larikan kemari loh, masya Allah. Wahwa, dan bermula orang yang berjalan kaki, qalilul amali, itu orang yang sedikit amalnya. Oh itu bukan kata saya loh ya. Di sini nih qalilul amal. Wa minhum, dan itu diantara nas, al-masyi, bermula orang yang berjalan, ala wajhihi, atas wajahnya. Hampir ngesot, bukan ngesot lah, begini tuh jalan tapi atas, bukan pakai kakinya, pakai mukanya, kan berarti tengkurap, iya kan? Berarti kan begini jalannya, kayak ular, kayak apa namanya, cacing. Nah, siapa itu? Wahwa al-kafir, dia itu adalah orang kafir. Mau datang? Sumayu syarifu, kemudian berpaling. Man udah tanggung deh itu, udah titik kan itu. Masyarifu udah tarhim, ya paling semenit lagi, ya enggak. Ya terserah sih, lama lanjut jadi sama, apa ini satu zaman. Sumayu syarifu, kemudian berpaling siapa an-nasu, manusia, minal mauqifi, dari mauqif. Nah itu nama lain maksar, tadi mauqif. Ilal jannati, ke surga, awinari, atau ke neraka. Setelah dari padang mahsyar, kan ini ada arahnya. Oh tadi yang naik itu berarti orang yang banyak amalnya, kan gitu. Orang yang jalan kaki berarti sedikit amalnya, tapi masih ada amalnya. Ada yang jalan pakai mukanya, orang kafir itu. Nah di mahsyar tadi langsung terbelah dua. Nah, ada yang jalan menuju surga, ada yang jalan menuju neraka. Itu maksudnya. Ini kan gambaran semua buat kita. Wa yamurruna, dan berjalan siapa mereka, umat manusia, ala siroti, atas ya namanya jembatan sirotol mustaqim. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka bermula umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala sab'ati anwa'in, itu atas 7 beberapa macam. Pertama jenisnya as-siddiqun, orang yang benar keimanannya, itu macam Nabi Muhammad. Yang kedua wal alimun, orang yang orang yang alim. Tapi yang dimaksud alimun di sini orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Konteksnya seperti itu. Kan alim, makanya kemarin saya nyetakir
Saya lebih menghormati orang alim yang mau mengamalkan ilmunya dengan ikhlas daripada orang-orang bodoh yang keminter, ya kan, yang bersembunyi di balik kebodohannya. Nah, itu sering. Terus wal budalai dan para penggantinya ulama. Wasuhada yang keempat orang-orang yang mati syahid. Yang kelima wal hujjaju orang-orang yang ahli ibadah haji, maksudnya orang-orang yang hajinya haji mabrur. Yang keenam wal mutiuna orang-orang yang taat, dan yang ketujuh, awas jangan ngantuk ntar sangannya ngatain lagi. Wal asuna, nah asu kan, dan orang-orang yang maksiat semuanya maksudnya. Nah, siapa itu siddiqun? Nah, fasiddiquna, maka bermula orang-orang yang jujur benar dalam keimanannya. Yamurruna itu berjalan semuanya ala sirati atas siratul mustaqim kalbarkil khotifi, seperti kilat yang menyambar. Lagi musim hujan, kilat cepet kan, nah, itu dia jalan set langsung sampai surga. Oh, wal alimuna, dan bermula orang-orang alim karihi itu seperti angin al asifi yang meniup. Angin kalau kencang itu kencang apa enggak? Kencang. Angin kencang itu masih kalah dengan rudal. Rudalnya Iran. Ini pembakasan masih perang Israel pun ya. Masalah. Wal bujala'u, dan bermula bujala para pengganti itu katoiri itu seperti burung fisaatin dalam jam waktu yasirotin yang sebentar. Oh, penggantinya para ulama jalannya seperti burung. Apalagi kalau burung alap-alap, burung elang, oh lebih cepat. Siapa yang mengalahkan burung elang? Burung elang itu kan mengarungi lautan. Coba, karena kadang-kadang bingung, lautan dikarungi, berapa gedenya karungnya kan gitu kan. Bahasa serokaan itu mah lah iya. Wasuhadau, biar kelar dah. Dan bermula orang-orang yang mati syahid kalfarosis sabiki, itu seperti kuda yang lari. Itu kuda kan, kuda ada yang lotoy. Kuda kalau kuda perang diajak ngebut riset langsung ada kuda itu yang nyebelin. Kuda harusnya diem lagi ngintip musuh, malah bersuara. Dia ada yang kuda yang begitu kan, nah gitu loh. Ya udah titit lah nyampe itu ya, nanti bilangnya dari waswada lah. Sekarang udah azan, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.